Hari ini tanggal 9 Juni tahun 2025. Aku mau pergi ke Osaka buat nonton pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Jepang besok tanggal 10 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Stadion Panasonic Suita di Osaka. Dan sekarang aku lagi ada di Hakata Bus Terminal, tepatnya di stasiun Hakata. Dan aku dari Fukuoka ini ke Osaka mau naik bus. Nah, untuk bus yang aku naikin itu Bus Wailer Express, salah satu bus yang nyaman di Jepang dan memiliki ciri khas bus yang berwarna pink. Untuk harga tiketnya dari Hakata Bus Terminal ini sampai di Umeda nanti, Umeda di Osaka sana, itu harganya 5.500. Agak sedikit mahal karena Wailer Express ini terkenal dengan nyamannya dan setiap seatnya juga ada sekatnya, jadi privasinya terjamin, dan juga ada penutup kepalanya, jadi kalau kalian tidur terus mangap itu nggak kelihatan sama penumpang di sebelah-sebelahnya. Untuk waktu tempuhnya sendiri dari Hakata Bus Terminal ini sampai ke Umeda Osaka sana nanti itu kurang lebih 11 jam, karena aku berangkat nanti jam 22.50 atau sekitar jam 11 malam, dan sampai sana itu di jam 8 kalau di tiketnya, jadi ya kurang lebih 11 jam. Dan dari Fukuoka ini, tepatnya di Hakata, sampai ke nanti Umeda sana di Osaka itu menempuh jarak 665 km kurang lebih. Dan sekarang itu jam 10 malam dan masih ada 50 menit sampai bisnya nanti diberangkatkan. Jadi aku mau beli perbekalan dulu buat nanti di jalan, karena nggak tahu juga nanti bisnya berhenti di mana dan istirahat di mana, apakah nanti bisa buat makan atau enggak, kita nggak tahu. Jadi lebih baik aku mau beli bekal aja biar nanti di jalan nggak kelaparan, begitu kira-kira. Oke, aku udah beli bekal, aku beli air minum sama donat sama Oreo tadi buat nanti di jalan. Dan sekarang kita tinggal nunggu aja bisnya datang dan nunggu waktu keberangkatan. Masih ada kira-kira 40 menit lagi sampai busnya datang dan diberangkatkan.
Jadi bis di Jepang itu kalau untuk soal keberangkatan itu pasti tepat waktu. Jadi kalian kalau mau naik bus di Jepang itu jangan sampai telat. Jadi kalau telat kalian pasti bakal ditinggal nantinya. Karena aku dulu pernah di Shinjuku itu ada penumpang dari bule gitu yang nggak tahu busnya mau berangkat, terus suaminya masih di toilet tungguin, dan si bulenya ini dimarahin sama petugasnya dan akhirnya ditinggal begitu. Jadi kalian harus lihat di tiketnya berangkat jam berapa. Kalian harus tunggu sebelum jam keberangkatannya, 15 menit sebelum waktu keberangkatan kalian udah ada di terminalnya begitu, biar nggak ketinggalan bis. Oke, sambil nunggu busnya datang dan menunggu waktu keberangkatan, aku mau santai-santai dulu, mau ngemil-ngemil dulu di sini. BTW aku sendirian karena sebenarnya aku mau berangkat berdua dari sini, tapi karena temanku tiba-tiba ada urusan jadi nggak bisa berangkat. Jadi terpaksa aku berangkat sendirian. Nggak apa-apa demi timnas Indonesia. Oke, ini dia bis yang mau aku naikin udah sampai. Ini aku lagi ngantri buat naik ke dalam bisnya. Dan untuk tiketnya sendiri itu bentuknya kayak barcode kayak gini. Jadi sebelum masuk ke bisnya ini di scan barcode-nya sama petugasnya. Oke, ini masuk ke dalam bisnya. Oke, sekarang jam 11.40, bisnya mampir ke rest area. Jadi dari tadi berangkat jam 22.50, sekarang jam 11.40, kurang lebih 50 menit perjalanan sampai ke rest area ini. Dan untuk semua penumpang dikasih kesempatan 15 menit buat ke toilet ataupun beli snack ataupun minum gitu. Ini juga ada kayak
warung-warung itu, tapi karena udah malam mungkin udah tutup. Nah, sekarang aku mau ke toilet dulu, mau pipis karena tadi berangkat belum sempat pipis. Ini aku mau pipis dulu sambil nanti lihat-lihat tempat yang jual makanan sama roti-roti gitu. Siapa tahu ada yang pengen aku beli, nanti kita beli. Oke, ini aku udah selesai buang air kecil. Tadi aku niatnya setelah habis buang air kecil aku mau ngeliat-ngeliat ke dalam sini karena di dalam sini ada tempat jual, tapi ternyata tutup, lagi diperbaikin. Jadi yang buka itu yang di sebelah sana ada jual bento itu sama roti-roti, tapi karena agak lumayan jauh jadi aku nggak jadi ke sana, mungkin karena waktunya juga mepet. Takut nanti ditungguin sama supirnya, nggak enak juga kan. Tadi selama perjalanan sih bisnya nyaman, ada penutup kepalanya juga, jadi nggak silau. Dan juga setiap mau jalan untuk semua korden dari samping maupun dari depan itu ditutup, jadi nggak bisa ngelihat ke depan gitu, dan nggak dapet sinar lampu dari depan, dan jadi nggak silau. Sebenarnya walaupun nggak ditutup juga itu karena ada penutup kepalanya, jadi nggak silau sih menurutku. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini udah mau berangkatin lagi bisnya, dan nanti untuk istirahatnya lagi itu di jam 12.50 atau setiap 1 jam sekali. Nanti sampai jam 12.50 itu ada berhenti di rest area, dan setelah itu nanti istirahat lagi di jam 3, dan setelah itu di jam 6. Mungkin karena untuk supirnya istirahat tidur karena ada 2 supir, mungkin nanti gantian-gantian gitu. Ini aku di rest area Koga, masih di Fukuoka. Udah malam gini nggak ada bis lain selain bis yang aku naikin, isinya itu truk-truk trailer kayak gini. Oke, aku mau naik lagi ke bisnya untuk melanjutkan perjalanan.仕事いたします。お仕事ご注意ください。仕事後はトラブルの原因になりますので、カーテンを開けないようお願いいたします。また、車内で出ましたゴミは各救急部署で処分をお願いいたします。車内にゴミを残されますと、次のお客様のゴミをとなります。Sekarang jam 12.48, bisnya berhenti lagi buat istirahat. Dan sekarang aku ada di rest area di daerah Shimonoseki, tempatnya di daerah kota Otsuki. Di sini bisnya berhenti sekitar kurang lebih 15 menit, sama kayak istirahat sebelumnya. Tapi aku memilih nggak turun karena di luar hujan deras dan nggak ada keperluan juga. Jadi aku nunggu di dalam bis aja. Dan setelah ini nanti berhenti lagi jam 3 di daerah Hiroshima, begitu kira-kira. Oke, langsung aja kita berangkat melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang jam 3.40. Ini kita berhenti lagi di
rest area di wilayah Hiroshima. Semenjak dari berangkat tadi, ini pemberhentian ketiga. Yang pertama tadi masih di wilayah Fukuoka, dan yang kedua itu di wilayah Yamaguchi di Shimonoseki. Tapi karena hujan aku nggak turun, cuma bisa dari dalam bisa aja. Dan untuk yang ketiga itu ini di Hiroshima. Untuk perjalanan sendiri udah menempuh waktu kurang lebih 4 jam. Masih ada 7 jam lagi kira-kira sampai di Osaka nanti. Oke, perjalanan masih panjang. Mari kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini di dalam rest area-nya. Sini tempat belanja oleh-oleh, dan di sana juga ada tempat makan. Karena waktunya nggak ada, waktunya mepet, jadi nggak bisa makan. Tapi aku udah bawa roti tadi untuk ganjal perut. Untuk di rest area ini kebanyakan truk dan bus juga ada beberapa, ada 3 aku lihat. Dan cuaca sendiri masih hujan gerimis. Kira-kira mari kita melanjutkan perjalanan lagi. Terus ini pemberhentian keempat. Sekarang jam 6:30 pagi. Aku udah berada di wilayah Hyogo, tepatnya di dekat kota Kobe. Dan untuk sampai ke Osaka Umeda nanti itu kurang lebih 1 jam lagi. Kalau di jadwal sih jam 8:10 kita sampai di Umeda. Sekarang jam 6:30, berarti 1 jam setengah lagi lah kurang lebih. Dan cuaca masih hujan. Ini dari tadi malam hujan terus, gerimis terus. Kemungkinan hujannya awet ini sampai besok. Dan untuk rest areanya terbilang kecil karena sana cuma ada minimarket sama ini ada Starbucks. Tapi di sini yang berhenti banyak truk-truk, mobil pribadi dan juga bus. Untuk bus di sini ada 3 bus yang aku lihat. Disco sendiri di sana ada bis Sunshine Express, dan di sana lagi ada nggak tahu itu bis apa. Oke, karena gerimis aku akan balik lagi ke bis buat lanjutin perjalanan. Oke, ini aku udah sampai di Osaka, tepatnya di Umeda. Setelah menempuh kurang lebih 9 jam perjalanan, karena aku tadi berangkat jam 10.50 dan sekarang ini jam 8.
Jadi kurang lebih 9 jam dari Fukuoka ke Osaka. Untuk kondisi cuaca masih hujan. Oke, aku ini udah sampai di Osaka Umeda. Setelah kemarin berangkat dari Fukuoka jam 22.50, sekarang sampai di sini jam 8:15 kurang lebih. Jadi untuk perjalanan kurang lebih 9 jam, dan itu pun dipotong 4 kali berhenti di rest area. Setiap 1 kali berhentian itu 15, jadi ada 1 jam kurang lebih. Dan sekarang kondisi cuaca di sini hujan gerimis. Seperti yang aku bilang tadi, kayaknya ini bakal hujannya awet, karena di perkiraan cuaca juga bakal awet bahkan sampai beberapa hari ke depan. Ya mungkin hujannya bakal reda, terus hujan lagi, reda, hujan lagi. Dan untuk perjalanan tadi malam sih hilang nyaman. Aku biasanya kalau perjalanan jauh naik bus yang kursinya nggak nyaman itu punggungnya sakit-sakit, tapi ini nggak kerasa sakit, cuma agak susah nyari posisi tidur yang nyaman begitu kira-kira. Dan untuk kursinya sendiri itu buat aku yang kurus itu terbilang nyaman, tapi mungkin kalau untuk orang yang gendut obesitas itu menurutku sih nggak akan nyaman, karena terbilang kecil. Karena di setiap kursinya itu jarak antar kursinya sih lumayan lega, tapi di setiap kursinya itu ada sekat tuh memisahkan sama orang di sebelah, jadi yang bikin sempit itu sekatnya. Begitu kira-kira. Ini aku lagi jalan menuju ke stasiun Osaka. Dan sekarang masih jam 8:30. Tadinya aku mau ke penginapanku, tapi karena masih jam 8:30 belum bisa check in. Aku kemungkinan mau jalan-jalan dulu di sekitaran sini, walaupun hujan, nanti nggak tahu mau kemana. Kita lihat aja nanti. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton.